Apakah John Hartman cocok atau pantas menjadi pelatih timnas Indonesia? Sebelum kita mengulik lebih dalam, sebelum kita ya sedikit gibah-gibah sedikit lah, bukan gibah sih ya, jadi membicarakan ini John Hartman ini lebih dalam, kita ucapkan dulu selamat buat para atlet kita yang kemarin baru pulang dari Thailand, baru pulang dari SEA Games, dimana targetnya Indonesia itu 80 emas dan akhirnya bisa lebih, finalnya bisa menjadi runner up, peraih medali emas di bawah Thailand yang sebagai notabene Thailand ini tuan rumah. Kita bangga dan kita beri rasa hormat untuk para atlet kita. Oke teman-teman, jadi John Hartman ini hampir dipastikan menjadi pelatih timnas Indonesia setelah kemarin ada dua kandidat, yaitu antara John Hartman atau Giovanni Van Bronckhorst. Infonya PSSI, federasi kita ini memilih John Hartman karena finansial kita, dan memang John Hartman juga CV-nya bagus ya, dimana John Hartman ini bisa membawa timnas putri Selandia Baru dan Kanada untuk masuk Olimpiade dan Piala Dunia. Dan di Kanada ini John Hartman juga merangkap menjadi pelatih timnas putranya. Ya dibilang nggak kaleng-kaleng lah ya. Cuma ini sekarang di Indonesia ini lagi bergejolak nih, masih banyak nggak sedikit yang kangen dengan kolaborasinya Sintayong dengan Nova Arianto. Ya memang mereka ini kolaborasi yang sangat apa ya, kalau dibilang cocok, karena terbukti dari terpuruknya kita, dari terpuruknya sepak bola kita, sampai akhirnya kita diperhitungkan di Asia, bahkan kita ditakuti di ASEAN. Jadi Coach Nova dan Coach Sintayong ini memang benar-benar sudah memahami DNA sepak bola Indonesia ya, dari segala aspek umur. Kita berprestasi kemarin ya di tahun 2024 ya. Buat saya sih siapapun nanti pelatihnya, yang penting tidak ada intervensi lagi dari federasi, dalam arti intervensi ya atau pemain titipan atau intervensi di luar teknis, karena memang pelatih itu harus mutlak diberi kebebasan ya. Selama pelatih ini apa ya, dikasih kebebasan tapi kita melihat ada progres gitu, buat saya nggak ada masalah. Yang penting ya itu kuncinya satu, jangan ada intervensi, bahkan apalagi ya sekedar titik-titik pemain, terus ngatur-ngatur posisi, formasinya harus bermain harus gimana. Buat kita para fans Garuda, mau apapun itu yang penting hasilnya menang ya, tetapi kita juga harus tahu ya, kita harus fair play juga bermainnya. Bukan berarti kita harus main kasar, main curang, bukan. Maksudnya mau formasi bertahan pragmatis, atau mau peribahasanya kita mau main serang vulgar, nggak masalah buat saya. Yang penting hasilnya itu kita bisa menang. Dan kalaupun kita kalah, kalau menurut Bung Harpa, nggak apa-apa kita kalah, cuma bagaimana cara kita kalahnya. Bukan berarti kita harus digebukin, akhirnya bonyok sendiri tanpa ada rasa perlawanan. Oke teman-teman, jadi ya intinya sih apa ya, buat saya siapapun nanti pelatihnya ke depan Indonesia, kita mau CLBK lagi atau ini memang sudah dipastikan John Hartman, yang penting diberi kebebasan
dan tidak ada intervensi di luar teknis dari federasi. Apalagi yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi, apalagi ada bahasa-bahasa pemain-pemain titipan yang harus dibawa atau dimainkan. Oke teman-teman, yang setuju John Hartman melatih timnas kita, ataukah pahlawan kita yang dulu yang mengembalikan gairah kita untuk menonton timnas bermain dimanapun, dari kelompok umur bahkan di senior? Yang setuju boleh komen di bawah nih, boleh komen. Dan mudah-mudahan siapapun pelatihnya bisa membuat timnas kita menjadi lebih maju, agar tidak jalan di tempat atau sampai mundur ke belakang. Jangan sampai lah ya. Oke teman-teman, cukup itu aja, kita gibahin sedikit timnas kita. Terima kasih yang sudah mampir, bahkan sudah ngeklik video ini buat nonton sebentar, atau bahkan apalagi sampai subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga teman-teman yang sudah subscribe atau yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga rezekinya lancar selalu dan sehat selalu. Dan saya ucapkan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.